Dalam sebuah wawancara yang diadakan di salah satu stasiun televisi, Gus Dur pernah menyebut bahwa Prabowo akan menjadi presiden di usia tuanya. Selain itu, Gus Dur juga mengatakan bahwa Prabowo adalah sosok yang paling ikhlas berjuang untuk rakyat Indonesia, meskipun perjuangan tersebut tidak selalu dihargai atau dipahami oleh semua orang. Bagi sebagian orang, ramalan ini cukup mengejutkan, mengingat Prabowo pada masa itu adalah seorang mantan jenderal yang penuh kontroversi dan seringkali dianggap terlalu keras dalam pandangannya. Namun, Gus Dur melihat sesuatu yang berbeda dalam diri Prabowo. Beliau melihat ketulusan dan niat baik yang mungkin tersembunyi di balik sikap tegas dan militernya. Menurut Gus Dur, akan ada 7 karakter atau golongan yang akan selalu memusuhi Prabowo sepanjang masa kepemimpinan. Musuh pertama yang akan dihadapi Prabowo adalah orang-orang terdekat dari kalangan keluarganya sendiri. Mereka ini adalah sosok-sosok yang pada awalnya terlihat mendukung, tetapi sebenarnya memiliki pandangan yang berbeda tentang bagaimana seharusnya Prabowo memimpin. Perbedaan prinsip ini bisa memicu konflik yang cukup besar, terutama dalam menghadapi peristiwa-peristiwa penting yang akan muncul selama masa pemerintahannya. Musuh kedua adalah orang-orang yang memiliki kekuatan besar dan pengaruh luas, tetapi secara diam-diam berusaha mencurangi sahabat-sahabat terdekat Prabowo. Mereka ini mungkin terlihat mendukung di depan, tetapi sebenarnya memiliki agenda sendiri. Tokoh-tokoh ini biasanya cerdik dan berpengalaman dalam permainan politik. Mereka tahu bagaimana memanfaatkan situasi untuk keuntungan pribadi, bahkan jika itu berarti mengorbankan sahabat atau kolega yang selama ini mendukung mereka. Musuh ketiga adalah mereka yang pernah dekat dengan Prabowo, tetapi kini menjadi musuh dalam selimut. Orang-orang ini licik dan sering menggunakan cara-cara adu domba demi mencapai tujuan mereka. Mereka tidak peduli dengan prinsip keadilan atau hukum, selama kepentingan pribadi mereka tercapai. Musuh keempat adalah golongan yang menyebarkan hoaks dan fitnah. Mereka tidak menyerang Prabowo secara langsung, tetapi menggunakan kebohongan untuk menciptakan kekacauan yang bisa merusak stabilitas pemerintahan. Golongan ini bisa sangat berbahaya karena mereka bekerja di balik layar, menggunakan media dan opini publik untuk memperkeruh situasi. Pejabat korup musuh kelima adalah pejabat-pejabat atau bawahan yang korup. Mereka ini bukanlah musuh yang terbuka, melainkan musuh dalam selimut yang hanya mencari aman. Mereka sebenarnya tidak mendukung kepemimpinan Prabowo dengan tulus, tetapi justru mencari cara untuk memanfaatkan posisi mereka demi keuntungan pribadi. Dalam pemerintahan, sosok-sosok ini seringkali berada di posisi strategis dan sangat berpengaruh, sehingga perilaku mereka yang tidak jujur dan korup bisa menjadi ancaman serius bagi kestabilan pemerintahan Prabowo. Pejabat korup ini akan menjadi musuh yang sulit dihadapi karena mereka beroperasi di bawah radar, menutupi tindak tanduk mereka dengan berbagai cara agar tidak terdeteksi. Bahkan, ada kemungkinan bahwa mereka akan berusaha mendekati Prabowo dan berpura-pura mendukungnya, namun di balik layar mereka merugikan negara dan masyarakat. Prabowo harus sangat waspada terhadap tipe musuh seperti ini, karena mereka bisa mengganggu jalannya pemerintahan dengan cara yang sulit terlihat. Musuh keenam ini memiliki taktik yang lebih personal dan menyakitkan, yakni dengan menyerang hubungan Prabowo dengan keluarganya sendiri. Dalam ramalan Gus Dur, musuh ini akan berusaha menghancurkan hubungan Prabowo dengan anak-anaknya atau keluarganya yang lain. Mereka bisa saja menggunakan fitnah, jebakan, atau provokasi untuk memecah belah Prabowo dari orang-orang yang dia cintai. Jika Prabowo tidak hati-hati, musuh-musuh ini bisa merusak keharmonisan keluarga dan bahkan menjatuhkan harga dirinya sebagai seorang pemimpin.